secara otomatis bisa terekap, Anda bisa masuk ke Siadini. Ya, saya mulai langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terdengar jelas ya suara saya ya? Kadang kalau tidak ada interaksi itu kan kelihatannya saya bicara terus gitu kan. Nah, itu audionya nanti terjelas atau tidak tahu gitu ya. Gimana? Bisa terjelas? Terdengar? Bisa ya. Nah, bisa jelas. Oke, ada chatnya. Nggak apa-apa, kadang saya menunggu jawabannya Anda lewat chat, nggak apa-apa. Ya, kali ini mungkin kalau kita interaksinya, komunikasinya selain chatting bisa nanti di WA selama saya presentasi ya, khususnya untuk materi sharing materi PPT itu kan kadang tidak melihat ada masukan chat gitu kan, nanti bisa Anda tuliskan dulu aja ya, nanti pas saya buka chatnya bisa kita bahas bersama. Ya, langsung saja untuk materi hari ini kita akan mempelajari salah satu aplikasi yang ada di pelayanan dokter pribadi dan dokter keluarga. Ini sudah terlihat ya di layarnya. Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, terima kasih ya Angel. Ya, saya langsung saja. Jadi gini, untuk Anda, walaupun Anda semester 2 gitu ya, kalau kita tahu tahapannya semester 2 bagi prodi yang untuk tingkatannya D3 itu sudah lebih banyak karena semester Anda kan lebih sedikit dari yang prodi untuk yang S1 gitu ya tingkatannya. Tapi di sini S2 itu setidaknya Anda mulai mengenal, kemudian Anda itu praktek ya, bisa praktek dalam artian walaupun Anda tidak terfasilitasi saat ini, mungkin ya ada tadi kendala akses, mungkin nanti kalau tugasnya bisa Anda lihat langkah-langkah yang kita lakukan gitu ya, kendala akses atau sinyal yang kemarin kayak iklan gitu ya, itu susah untuk juga menginstalnya. Yang paling penting tidak dituntut Anda harus bisa menginstal karena speknya laptop dan ya, tapi Anda mengenal beberapa aplikasi perangkat lunak yang digunakan di pelayanan kesehatan. Jadi setidaknya Anda nanti kan dalam bekerja ya sebagai perekam medis, apalagi lulusan Udinus yang berbasis IT, setidaknya nanti kalau diminta tolong masukkan menggunakan komputer, Anda sudah bisa ya lancar gitu kan. Nah, ini kan kemungkinan ada praktek, seharusnya kan ada praktek lapangan, tapi kemungkinan kan diundur waktunya. Setidaknya Anda kan sudah mendapatkan beberapa masukan gitu ya, masukan tentang apa yang digunakan di fasilitas kesehatan ya di rumah sakit ya fasilitasnya sudah cukup canggih gitu kan, untuk aplikasinya Anda juga bisa nanti beradaptasi. Kemudian di puskesmas gitu ya, yang mungkin fasilitasnya tidak secanggih seperti di rumah sakit, tapi ternyata juga ada komputerisasinya, sistemnya sudah komputerisasi, Anda juga bisa beradaptasi gitu ya. Kemudian nanti kalau Anda di bagian klaim ya BPJS gitu kan, itu softwarenya yang digunakan juga sama dengan yang nanti digunakan untuk klaim di rumah sakit maupun nanti kalau di puskesmas kemarin belum kita ya, yang pikirnya belum bisa diakses ya, itu setidaknya bisa mendapatkan gambarannya. Jadi pada waktu Anda terjun ke pelayanan secara langsung, Anda tidak terlalu canggung gitu kan, Anda bisa menggunakannya karena sudah terbiasa menggunakan berbagai aplikasi, walaupun nanti aplikasinya kadang berbeda dengan dokter praktek pribadi dan dokter keluarga, tapi setidaknya ada gambaran bahwa di pelayanan dokter pribadi atau dokter keluarga itu apa saja yang dilakukan. Jadi sebetulnya aplikasi itu kan sebagai wujud gitu ya, wujud dari
jenis-jenis pelayanan ya, baik di rumah sakit, di puskesmas, di BPJS atau di praktek pribadi ini. Mungkin nanti ada di klinik juga. Itu sebetulnya dari bentuk jenis-jenis pelayanan yang ada di situ tergambarkan dalam bentuk aplikasi. Jadi kadang di rumah sakit itu ada apa sih pendaftaran, ya pendaftaran apa saja, pendaftaran rawat jalan, nah itu apa saja nanti ya kegiatannya, ada pengisian rekam medis, ada kan berbeda rekam medisnya ya, itu apa saja yang diperlukan diisikan. Kadang kan itu perbandingannya nanti beda, nanti kalau Anda melihat aplikasi yang di dokter praktek pribadi atau dokter keluarga gitu kan, sama-sama pengobatan, tapi kan untuk pemeriksaannya yang di rumah sakit sama yang di praktek pribadi kan berbeda gitu kan. Jangan sampai nanti disamakan, oh, praktek pribadi kok tidak ada pelayanan beda, ya memang tidak ada karena memang tidak di ya jenis pelayanan tidak ditujukan untuk pembedahan gitu ya, hanya di praktek pribadi dan dokter keluarga ini ada semacam rujukan, makanya nanti ada yang namanya uh, untuk rujukan ke tingkat selanjutnya atau pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kita belajar dulu gitu ya, kita ketahui dulu bahwa apa yang dimaksudkan dengan praktek dokter pribadi dan dokter keluarga, kenapa penting juga dalam kegiatan rekam medis. Nah, dalam praktek dokter pribadi dan dokter keluarga ini nanti bermacam-macam juga ya. Ada yang dokter, kita lihatlah di sekeliling kita gitu ya, mungkin tetangga kita ada yang membuka pelayanan ya kesehatan dokter. Tapi kan ada juga dia dokter tidak membuka untuk pelayanan pengobatan, tapi kan kadang namanya dokter ya, ada tetangga dokter, terus kita merasa sakit, ya masa kita tidak menolong gitu ya. Tapi yang terutama di sini yang ditujukan bahwa untuk praktek dokter pribadi dan keluarga itu yang mempunyai izin gitu kan. Nah, kaitannya apa? Kaitannya seperti Anda nanti. Anda itu kan setelah lulus, Anda untuk mendapatkan syarat agar Anda memang teregistrasi, registrasi itu berarti terdaftar sebagai ahli perekam medis, itu kan Anda melalui beberapa tahapan selain pendidikan, ya, di perkuliahan rekam medis, Anda juga nanti melakukan atau ya mengikuti ujian kompetensi nanti setelah Anda dinyatakan lulus itu kan biasanya nanti ujian kompetensi untuk mendapatkan bahwa Anda itu benar-benar berkompeten menjadi rekam medis. Nah, padahal kok D3 kok itu ya jenjangnya, karena apa? D3 yang profesi artinya siap untuk bekerja ya. Beda kalau tingkatannya ada yang S1 tapi dia belum profesi, jadi kan dalam pekerjaannya memang masih belum ranahnya itu kan tidak fokus. Kalau ada kan fokus rekam medis ya, fokusnya di rekam medis ya. Makanya sama seperti dokter ini ya, dokter ini juga nanti dia ada registrasinya gitu ya, sebagai dinyatakan sah menjadi seorang dokter. Kemudian bila dia membuka ya praktek sendiri, praktek pribadi gitu ya, mandiri, dan untuk dokter keluarga, dia juga harus melakukan perizinan ya. Biasanya dilakukan perizinannya itu diurus di dinas kota atau kabupaten. Yang kaitannya apa? Supaya nanti bisa memberikan ya pelayanan yang bermutu atau berkualitas kepada masyarakat, dan masyarakatnya itu terjamin ya akan kesehatannya. Bayangkan kalau nanti walaupun dia dokter tapi tidak mempunyai izin praktek tadi, terus dia menyelenggarakan seperti tadi pemberian obat itu kan, dia walaupun dokter tapi kalau tidak mempunyai izin, maka kalau ada hal gitu ya yang merugikan pasien, maka ini agak juga kerugian pasien karena buktinya gitu ya, tindakannya juga tidak tercatat gitu ya. Makanya pada dokter yang membuka izin praktek gitu ya di
wilayahnya, khususnya nanti di tempatnya. Di situ nanti setelah melapor ya, mengurus izin ke dinas, maka tanggung jawab untuk pengawasannya diserahkan kepada puskesmas. Kaitannya biar kalau terjadi sesuatu yang membahayakan atau tindakan ya yang tidak diinginkan kepada pasien itu segera bisa ditindaklanjuti. Jadi kan kadang ada dulu itu pasien periksa ke dokter gitu ya, ternyata dokternya tidak terdaftar, dia hanya menuliskan dokternya kayak seperti tadi, walaupun dia dokter gitu ya, tapi kalau tidak ada izin praktek itu juga tidak diperbolehkan untuk memberikan pelayanan secara pada pasien yang umum gitu ya, dia harus ada izin dulu. Kaitannya apa? Supaya nanti kalau ditemukan permasalahan yang merugikan keselamatan jiwa, kesehatan penduduk sekitarnya, dia bisa ditindaklanjuti dengan memanggil dokter tersebut seperti tadi ya, menutup pelayanan dan sebagainya. Tapi kalau tidak berizin nanti bisa dituntut ke ranah hukum. Nah, kaitannya di sini untuk pelayanan dokter pribadi dan keluarga, dia juga memberikan pelayanan seperti bekerjasama dengan asuransi seperti BPJS ini. Makanya sebelum kita umpama periksa gitu ya, periksa kita sebagai peserta BPJS itu tidak langsung ke rumah sakit. Biasanya kalau rumah sakit minta surat rujukannya mana, nah itu bisa didapatkan dari dokter pribadi dan dokter keluarga, selain pelayanan kesehatan primer lainnya ya, seperti puskesmas atau klinik yang menyediakan pelayanan untuk BPJS. Nah, ini juga bisa untuk praktek dokter pribadi dan dokter keluarga. Dia memberikan untuk rujukan bahwa pasiennya perlu ditangani lebih lanjut karena di dokter pribadi tidak bisa untuk memfasilitasi ya pemeriksaannya. Oke, di dalam kegiatan dokter praktek pribadi dan keluarga ini yang ya salah satunya nanti dia harus menyediakan ini pelayanan rekam medis. Nah, itu pada undang-undang kedokteran. Nah, kalau Anda lihat di rumah sakit kan undang-undang rumah sakit dia kan ada wajib untuk menyelenggarakan pelayanan rekam medis. Nah, untuk itu loh ya, manfaatnya ya keuntungannya Anda belajar di rekam medis ternyata masih dimanfaatkan atau banyak yang menggunakan dari jasa dari pelayanan rekam medis ya, karena saat ini apalagi kondisi yang saat ini ya, pandemi itu kan kaitannya dengan kesehatan ke medisnya, riwayat kesehatan pasien. Nah, itu semua berkaitan juga ke dalam rekam medis pasien gitu kan, termasuk nanti riwayat kesehatannya, darahnya, semuanya nanti. Jadi semua pelayanan termasuk dokter juga ya, dia kan di bawah undang-undang kedokteran, dia membuka praktek, jadi juga harus menyelenggarakan kegiatan pelayanan rekam medisnya. Kenapa? Dokter itu kan biasanya dia melakukan pelayanan ya seperti biasa ya, kalau di pelayanan kesehatan lainnya kan kayak petugas medis atau dokter itu dia melakukan pemeriksaan ke pasiennya dulu yang terutama gitu kan, kadang ya terutama apalagi kalau ke pasiennya yang periksa itu banyak mengantri gitu kan. Nah, kadang kan dia tidak memperdulikan atau tidak mencatat gitu ya, seperti identitas pasiennya yang lengkap, kemudian diagnosisnya apa, gejalanya apa, cuma tanya lisan karena dilihat wah antriannya banyak terus diperiksa. Kadang kan pemeriksaannya cepat gitu ya. Ada pengalaman gitu juga ya, bahwa dokter yang laris itu bukan berarti wah dia iya dia baik gitu ya, tapi untuk pelayanannya kadang hanya beberapa menit ya, karena pasiennya banyak, padahal waktu jam bukanya, jam prakteknya terbatas. Bayangkan kunjungannya 100 dalam waktu 2 jam gitu ya prakteknya. Nah, gimana dia bisa mengoptimalkan pelayanannya, termasuk tadi mencatat gitu ya, mencatat identitasnya. Kalau
dokter sendiri secara manual tentu tidak lengkap. Terus ada kesalahan-kesalahan juga yang kadang nanti saja nyatatnya gitu di analisis. Nah ya kalau dia ingat untuk hasil pemeriksaannya, format tekanannya. Nah kalau tidak ingat, nah tidak dibantu ya dengan asistennya atau tenaga rekam medis gitu ya, atau yang asistennya dulu, perawatnya dulu untuk mencatat dulu gitu ya hasil pemeriksaannya, atau tenaga pendaftaran gitu ya identitas pasiennya. Nah dokternya tentu akan kewalahan gitu kan, karena dia dalam pembelajarannya atau pas kuliahnya kan dia yang paling penting untuk mengobati atau menyelamatkan jiwa seorang. Nah, untuk kegiatan pencatatan kadang kita lihat ya kalau dokter-dokter itu ya mengabaikan. Nah, kalau Anda belajar di ilmu rekam medis kan ada salah satunya bahwa dokumen rekam medis itu harus lengkap termasuk tanda tangan dokter. Nah, itu kan dari uh, ya pengalaman gitu ya, atau pernah penelitian yang ditemukan bahwa banyak juga dokter-dokter yang tidak menuliskan diagnosisnya, tidak mencantumkan tanda tangannya gitu ya. Itu nanti Anda belajar ke materi kelengkapan dokumen itu. Nah, itu sangat-sangat mempengaruhi katanya dengan uh, mutu ya untuk nanti ke akreditasi pelayanan dari suatu pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas gitu ya. Nah, karena apa? Karena segala sesuatu pemeriksaan atau tindakan yang sudah dilakukan oleh dokter itu nanti harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, makanya nanti kalau Anda bekerja di rekam medis menemukan ada dokumen yang tidak lengkap, termasuk tadi ya tidak ada tanda tangan dokternya, itu nanti harus segera dilengkapi, karena kalau ada sewaktu-waktu ya, sewaktu-waktu ada tuntutan dari pasien, kita segera bisa tindak lanjuti. Ya, pasiennya itu pasien kapan periksanya, terus tindakannya apa, kemudian dia diperiksa oleh dokter siapa, itu kan jelas dengan adanya catatan atau rekaman medis itu gitu ya. Karena asas dari rekam medis kalau tidak salah ya, uh, mungkin Anda sudah diberikan yaitu Alfred ya. Salah satunya kan aspek legalitas. Ya. Legalitas itu berarti bisa untuk sebagai bukti gitu ya, dukungan ke ranah hukum kalau memang ada tuntutan dari segi hukum. Kayak kami itu bisa dibuka bila ada pihak yang menghendaki, seperti tadi umpama di ranah hukum ya, contohnya ada tuntutan dari pasien yang sebelum dia periksa, belum diberikan tindakan operasi, dia itu tidak apa-apa, dalam artian sakitnya ringan. Tapi setelah ada tindakan operasi kok malah jadi lumpuh dan sebagainya, kan sering terjadi atau pernah terjadi ya di Indonesia juga. Nah itu kalau keluarganya atau pasiennya tidak terima, dia menuntut gitu kan. Apalagi saat ini masyarakat kita sudah lebih melek gitu ya, melek informasi, literasi gitu ya, melek informasi kesehatan, juga mengetahui juga adanya hukuman itu apa, tahu ranah hukumnya gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang merugikan dari hasil tindakan, walaupun dicurigai, walaupun dia dia berpikirnya dari hasil tindakan dari dokter gitu ya, bisa jadi lumpuh. Nah itu bisa nanti dengan adanya rekam medis ini sebagai bukti bahwa tindakan itu apakah sudah sesuai dengan kondisinya gitu ya, atau sudah mendapatkan persetujuan konsen. Nah, itu seperti ya yang dilakukan oleh dokter pribadi. Jadi selain pemeriksaan, walaupun dia mungkin pemeriksaan pasiennya dalam kondisi yang tidak gawat darurat gitu ya, pasiennya bisa diajak berkomunikasi, terus ada konsultasi, tapi hal tersebut perlu diperhatikan untuk tadi ya sebagai bukti, sebagai ya catatan, karena nanti bisa dilihat bahwa jejak atau riwayat rekam medisnya, riwayat kesehatannya itu apa saja, itu bisa kita ketahui. Jadi kalau pas ada umpama kadang kan pasien juga
dia tidak terus terang gitu kan, tidak terus terang dia pernah menderita penyakit apa atau lupa gitu ya. Saya pernah sih periksa ke dokter ini, tapi penyakitnya kemarin tuh apa ya? Ya kemarin tuh saya lupa. Ya pokoknya pas batuk saya datang gitu kan. Nah hal-hal seperti itu kan nanti tidak bisa secara subjektif itu untuk mengingat riwayat pasiennya dengan mudah dari seorang dokter. Nah, dengan adanya catatan atau rekam medis ini memudahkan bagi dokter untuk melihat riwayat dari rekam medisnya. Jadi biar nanti ada pemeriksaan lanjut tidak salah ya, salah tindakan. Umpama tadi kan nanti ada alergi obat tertentu. Nah, mungkin pasiennya tidak ingat obat apa, tapi dengan catatan ini nanti memudahkan dokter tidak memberikan obat tersebut agar tidak terjadi ya keparahan pada pasiennya. Nah, dari dasar tersebut untuk membantu dokter bekerja dengan baik, jadi tidak memikirkan nanti wah harus dokter pasiennya banyak gitu ya, wah harus nyatet nih, terus dicatat apa saja, terus nanti waktunya juga tidak tersita dengan pencatatan dan ya, semacamnya, maka itu disediakan adanya pelayanan yang efektif dalam artian dokter nanti tidak perlu untuk mencatat identitas pasien lagi karena sudah disediakan di bagian pendaftaran. Maka kadang ada kan dokter walaupun dia dokter pribadi atau ya keluarga itu dia juga me, apa menunjuk atau dibantu gitu ya, dibantu oleh bagian pendaftaran itu biasanya kita datang gitu kan kalau di pelayanan kan kita datang ke pendaftaran itu juga ada bagian pendaftaran yang mungkin tidak secanggih kayak pendaftaran di rumah sakit di puskesmas ada logonya enggak ya mungkin sederhana dengan mejanya terus ada tapi itu ada lemari ada susunan. Nah, saat ini dokter-dokter pribadi sudah mulai baik dalam pengelolaan ya catatan rekam medis dari atau kartu status pasiennya dengan baik karena mereka sudah belajar atau sudah mendapatkan itu ya mendapatkan ilmu tentang pengelolaan catatan medisnya agar nanti bisa digunakan dimanfaatkan juga oleh dokter tersebut. Nah, untuk pengelolaan rekam medisnya kan bagiannya rekam medis. Untuk itu di sini seiring dengan perkembangan teknologi juga saat ini kita sudah menggunakan eranya eranya komputer. Jadi kita juga uh, mengurangi adanya persediaan kertas gitu ya. Kita perlu berkas tapi berkas tertentu saja. Mungkin berkas untuk identitasnya, riwayat apa. Nanti kan ada profil pasiennya, kemudian nanti ada resume medisnya itu saja. Jadi tidak terlalu banyak. Nanti tambahan dari hasil pemeriksaan penunjang kalau memang di pelayanan dokter tersebut ada pemeriksaan penunjang, tapi pemeriksaan penunjang biasanya kan dirujukan gitu ya di labnya. Nah dokternya nanti menerima hasil pemeriksaan penunjangnya, nanti dituliskan ya di dalam catatan rekam medisnya bahwa hasil pemeriksaan penunjangnya berupa foto atau apa itu juga disediakan di dalam aplikasi ini. Jadi untuk memudahkan jadi sebetulnya kita itu ya hidup di era ini sangat-sangat terbantu gitu ya. Kita tidak usah susah kayak dulu kan harus ini ya mencari dokumennya satu-satu. Mungkin di Anda lihat saja ya pernah di Poli. Nah, Poli yang sederhana itu juga sudah menyediakan sistem informasi manajemen dengan baik gitu ya untuk kliniknya. Nah di dokter juga, apalagi dokter sekarang kan dia juga sudah menggunakan komputerisasi ya tidak susah ya menyediakan komputer, aplikasinya juga bisa menggunakan ini ya aplikasi yang gratis kalau langganan pun sesuai dengan ya harganya biaya ya dokter lah punya lah untuk membeli sistem aplikasinya kan tidak terlalu mahal. Untuk itu dibuat suatu sistem informasi ya dalam bentuk aplikasi guna untuk memudahkan gitu ya
memudahkan untuk pelayanannya. Nah, kita lanjutkan. Jadi untuk pelayanan dokter pribadi dan dokter keluarga di situ sudah didapatkan. Mungkin Anda pernah melihat gitu ya, ya salah satu sinetron atau salah satu drama gitu kan, bahwa dokter dalam pelayanan dokter itu dia disediakan komputer. Mungkin negara yang sudah berkembang gitu ya, maju maksud saya, negara yang maju, negara maju itu sudah masing-masing ya, ruangan dokter itu sudah disediakan laptop, komputer gitu ya. Nah, apalagi kalau dokter pribadi kan tidak sulit gitu ya, dalam artian dia menyediakan untuk dirinya sendiri gitu ya, untuk menunjang pekerjaannya tentu tidak sulit untuk menyediakan ya, menyediakan komputer ini ya untuk bekerja terus untuk tapi pada intinya bahwa di bagian pendaftaran di situ sudah ada ketersediaan alat teknologi informasi berupa komputer karena bersifat aplikasi ya. Oke, untuk jenis sistem informasi manajemen untuk pelayanan dokter praktek pribadi, di sini ada server yang fisik, kaitannya penyediaan server ada bendanya yang bisa dipegang, bisa dilihat gitu kan. Ya, contohnya kalau kita lihat di Udinus itu ada ya, di UPT Lab itu dia ada servernya. Jadi yang mengatur server itu tidak hanya menyimpan data-data ya, data-data dari kegiatan atau aplikasinya, database-nya, tapi dia mengatur. Jadi kalau di Udinus itu nanti akan akses internet, gitu kan? Nanti servernya itu yang mengatur, nanti dia membuka jaringannya, gitu ya, agar kita bisa akses ke internet luarnya. Lah, risikonya kalau servernya mati, ya, atau listriknya mati, maka kita tidak bisa mengakses internetnya, gitu ya. Jadi dia yang mengatur ada beberapa macam server itu Anda dapatkan materi di bisa di PT atau di materi yang lainnya ya gitu ya. Jadi ada beberapa server yang kaitannya kalau server fisik pada intinya dia wujudnya ada, kita bisa lihat gitu ya. Nah, tapi kalau di sini ada server cloud. Nah, ini sedang sedang ya hangat-hangatnya gitu ya, atau bahkan sudah dilakukan saat ini, bahwa pengembang saat ini dia mulai menggunakan server cloud. Nyatanya dia tidak perlu mengadakan server fisik. Kalau fisik tadi kan harus membeli gitu ya, barangnya ada, ditempatkan suatu tempat, risikonya harus dijaga, kondisinya server itu biar tidak panas, biar tidak ya listriknya juga terjamin ya. Nah itu. Tapi kalau cloud itu kan kita tidak memikirkan tempatnya, ya dia kan cloud di awan entah di mana. Yang paling penting saya bisa menyimpan data, kemudian saya juga bisa mengakses aplikasi, gitu ya. Jadi hemat listrik juga, gitu ya. Kita hemat listrik artinya kalau server fisik tadi kan terus menerus, gitu ya. Bahkan saat ini walaupun Anda belajar di rumah, terus dosen bekerja di rumah, tapi seperti Udinus itu tetap nyala. Katanya kalau kan untuk ya mendukung untuk CAD-nya biar tetap bisa diakses juga. Nah kalau cloud kan tidak, kita baru menghidupkan gitu ya, menyalakan baru kita bisa ambil. Dan kalau tidak digunakan ya sudah tidak akses lagi. Tapi di sini tergantung pada kelancaran kita ya untuk mengakses internet. Jadi ya tergantung dari kuotanya, tergantung dari ya akses internetnya lancar atau tidaknya, gitu ya. Oke, itu untuk jenis-jenis yang perlu diperhatikan bahwa dalam pengembangan sistem nanti kan di sini nanti contoh ya, sistem yang dikembangkan berdasarkan ada kebutuhan usernya. Jadi kalau nanti Anda akan mengembangkan suatu sistem informasi bisa juga karena Anda kan juga membutuhkan untuk mendukung pekerjaan Anda ya, yang mungkin dari beberapa aplikasi ini kita belum mendapatkan dari